Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, tentunya yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya, atas izinnya, sekaruniaan rahmat nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Semoga dalam suasana masih pandemi Covid saat ini kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk dapat kita melanjutkan berbagai aktivitas kita, khususnya termasuk di dalam kegiatan belajar mengajar kita yang walaupun dengan sistem masih menggunakan online atau daring ini. Tapi kita juga berharap anak-anak mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, yaitu khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku kelas 9 Spensa yang Bapak cintai, pada kesempatan hari ini atau pagi ini Bapak akan menyampaikan, melanjutkan tentang materi yang kemarin sudah Bapak sampaikan tentang iman kepada hari kiamat. Dan kita akan mengakhiri segala perbuatan-perbuatan buruk setelah kita memahami tentang dan meyakini tentang hari kiamat tersebut. Kemarin sudah Bapak sampaikan anak-anak pada pertemuan perdana tentang pengertian apa itu hari kiamat, pengertian apa itu iman kepada hari kiamat. Kemudian tentang pembagian kiamat. Kiamat terbagi dua, ada kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra yakni kiamat kecil, yaitu peristiwa kehancuran kecil di alam semesta ini, yang sudah kita saksikan bersama-sama sering terjadi. Di antaranya seperti adanya gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan kiamat, tapi dikatakan kiamat sughra, termasuk kematian seseorang. Apalagi dalam suasana yang pandemi seperti sekarang, betapa seringnya kita lihat mungkin saudara kita, bahkan keluarga kita, tetangga kita, berita meninggal dunia karena COVID-19. Nah, itu satu contoh anak-anak adalah kiamat, namanya kiamat sughra, kiamat kecil, kematian seseorang yang tidak ada satupun orang yang tahu. Demikian sekarang kita akan bahas pada bagian kedua, yakni tentang kejadian atau peristiwa kiamat kubro. Kiamat kubro yakni kiamat besar, namanya kubro bahasa Arab, artinya kubro itu besar. Jadi peristiwa kejadian alam semesta ini akan mengalami kehancuran, hancur sehancur-hancurnya anak-anak, baik langit maupun bumi. Semua makhluk yang ada di dalamnya akan mengalami kematian. Tidak ada satupun makhluk setelah itu yang hidup. Makanya disebutkan hari akhir atau hari penghabisan. Anak-anak, betapa mengerikan peristiwa itu terkala terjadi nanti. Peristiwa kiamat itu hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Betapa mengerikan. Allah Subhanahu wa taala sudah banyak menggambarkan dalam Al-Qur'an bagaimana tentang kejadian peristiwa tersebut. Di antaranya seperti kemarin sudah saya sampaikan di dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 68. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Apa kata ulama ini anak-anak? Dan tatkala sangkakala ditiup. Jadi saat itu Allah perintahkan malaikat peniup sangkakala meniupkan sangkakalanya. Maka bagaimana kata Allah? Fasa'iqa man fis samawati wal ardi, semua makhluk apa saja yang ada di langit, manfis sama apa-apa saja, siapa saja makhluk yang ada di langit sana, waman fil ardi, dan semua makhluk yang ada di muka bumi, fil ardi yang ada di bumi, semuanya bagaimana kata Allah akan hancur binasa, akan binasa. Fasa'iq artinya binasa, hancur, akan mati, akan binasa, akan hancur. Illa kecuali, berarti ada di sini yang tidak hancur, tidak mati. Betul. Siapa? Mansya Allah, yaitu siapa yang Allah kehendaki. Siapa itu? Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Apakah dia itu malaikatnya yang Allah kehendaki yang memang tidak mati saat itu,
Ya wallah alam bisawab. Selanjutnya apa kata Allah? Setelah datangnya kiamat, hancur mati semua makhluk, dan hanya siapa yang Allah kehendaki yang tetap akan hidup. Selanjutnya kata Allah, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Kemudian Allah perintahkan kembali kepada malaikat peniup sangkakala tadi untuk meniupkan lagi yang kedua kalinya. Jadi 2 kali ditiupkan sangkakala. Untuk apa ditiupkan lagi sangkakala yang kedua kalinya? Yakni untuk kata Allah agar mereka fa idahum qiyamun yanzurun, agar mereka semuanya itu kata Allah bangun dari alam kuburnya. Untuk apa tentunya? Untuk menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka perbuat selama di dunia. Jadi ditiupkan sangkakala tadi itu akan dibangkitkan semua manusia saja yang akan dibangkitkan, baik yang mati sebelum kiamat ataupun saat terjadi kiamat. Dari alam kubur mereka yang sudah meninggal dulu dibangkitkan semuanya oleh Allah setelah ditiupkan sangkakala yang keduanya oleh malaikat. Semuanya dibangkitkan manusia, tentunya untuk apa anak-anak? Untuk menunggu keputusan dari Allah atas apa yang telah mereka perbuat selama di dunia. Demikian juga kita lihat firman Allah anak-anak di dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu surat yang ke-22 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 surat Al-Hajj Allah berfirman, "Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur." Dan sesungguhnya hari kiamat as-sa'ah kata Allah, wa anna sa'ah, sesungguhnya hari kiamat itu wa anna sa'ata atiyatun, atiyah pasti datang, la raiba fiha, jangan kau ragukan akan kedatangan kiamat. Jadi hari kiamat pasti datang. Persoalan kapan terjadinya kiamat, wallahu alam bisawab, hanya Allah tahu. Ya, malaikat peniup sangkakala pun sendiri tidak tahu. Saat baru ada perintah Allah, dia tahu bahwa itulah saat terjadi kiamat. Kemudian kata Allah, "Anna yab'atsu man fil qubur." Dan sesungguhnya setelah kiamat itu terjadi nanti, maka Allah akan membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Yakni tadi yang seperti dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 68, "Wa nufikha fis-sur." Ya, "Wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Yaitu tadi setelah kiamat tadi, ya terjadi kehancuran tadi, ditiupkan lagi sangkakala, dibangkitkanlah manusia. Wa anallaha yab'atsu man fil qubur, dan Allah akan ba'ats membangkitkan siapa? Orang yang ada di dalam kubur semua. Ya tentu tidak lain untuk apa dibangkitkan dari dalam kubur setelah manusia itu mati atau meninggal, akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang macam-macam tahapan setelah terjadi kiamat. Jadi sekali lagi anak-anak, setelah peristiwa terjadinya kiamat itu atau terjadi peristiwa hari kiamat itu bukan berarti berakhir hidup kita manusia. Tidak anak-anak. Sesungguhnya proses tahapan yang akan kita lakukan atau akan kita lalui nanti masih beberapa tahap. Artinya cukup banyak. Pertama anak-anak disebut adalah yaumul barzah. Apa yaumul barzah? Yaumul barzah itu artinya alam kubur. Alam kubur maknanya anak-anak alam di mana tempat menunggunya manusia setelah dia mati atau meninggal dunia. Setelah tiap manusia itu mati meninggalkan dunia. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Kullun nafsin, tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang hidup, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian, pasti akan mati. Makanya kita satu saat kapan, di mana, bagaimana, pasti akan datang kematian. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Dan itu pasti kata Allah. Nah, nanti setelah seorang meninggal dunia atau mati berdasarkan ayat tadi, setiap orang akan mengalami kematian tadi, maka dia akan dikubur. Nah, masuk ke satu tempat setelah meninggalkan dunia, tahap yang pertama menuju akhirat namanya yaumul barzakh, alam kubur. Bukan kuburan anak-anak, tapi alam kubur. Yang bagaimana alam kubur itu? Wallah alam bisawab. Kita tidak tahu. Alam gaib. Alam gaib, alam kubur itu. Dan nanti di sana pun di alam kubur saja seseorang itu sudah menunggu sampai datangnya nanti hari kiamat. Nah, anak-anak, di alam kubur juga Allah juga sudah berikan dua, satu balasan kepada orang yang baik amalnya, yaitu dia akan mendapatkan yang namanya nikmatul kubur, kesenangan di alam kubur. Tapi orang yang banyak melakukan dosa maksiat selama hidup di dunianya, dia akan mendapatkan azab kubur atau siksa kubur. Nauzubillah min dzalik. Ya tentu kita anak-anak berharap kalau kita nanti di alam kubur kita mendapatkan nikmat kubur,
ya, dan dijauhkan dari azab atau siksa kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat 6. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ahsahullahu wa nasuhu. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Apa artinya firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 6 anak-anak? Yakni kata Allah, pada hari itu ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya dari alam kuburnya, lalu diberitakan oleh Allah kepada mereka apa saja yang telah mereka kerjakan. Dan Allah mencatat semua amal perbuatan mereka, padahal mereka sudah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi anak-anak, Masya Allah ya, nanti kita tatkala sudah dibangkitkan dalam kubur itu oleh Allah, Allah akan memberitakan kepada siapapun, kepada kita penghuni kubur itu, akan apa catatan-catatan amal kita. Makanya kita selama hidup di dunia itu jangan kita itu hidup sembrono, hidup sembarangan, ya semaunya kita sendiri berbuat